pagi. Halo. Selamat pagi. Waduh, luar biasa. Saya sangat senang bisa rasa-rasa kembali, hampir-hampir kembali di kandang sendiri, saudara. Hampir-hampir. Tapi rupanya sudah terlalu lama tidak. Saudara mungkin yang tidak mengenal saya dahulu lama sekali di Jakarta, tahun-tahun tempo dulu ya, tahun 88 sampai 90-an kan kami juga suka berbakti di sini dan juga pelayanan di sini. Kami mau mengucapkan kepada saudara pertama kepada Pak Jimmy dan keluarga dan juga kepada seluruh jemaat betapa kami merasa sedih mendengar bahwa Tuhan sudah panggil pulang Pak Malangkai dan ya puji Tuhan masih ada yang bisa meneruskan di sini. Terima kasih. Ya, pada pagi hari ini saya kira saudara telah mendengar lagu-lagu. Terima kasih untuk lagu lama juga ya, karena orang lama suka juga lagu lama. Cuma tidak ada yang dari kidung-kidung kesukaan, itu aja yang membuat saya kecewa ya. Tapi pada pagi hari ini tema yang akan kita lihat bersama adalah mengenai kasih Allah. Dan saya telah memilih sebagai judul buat firman Allah pada pagi hari ini, kasih agape, yaitu rahasia keluarga Kristen yang sejati. Atau sebenarnya bisa dikatakan saja rahasia semua jenis hubungan yang sejati, bukan hanya dalam keluarga Kristen, tetapi kalau kita mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, yang seperti Kristus menunjukkan kepada kita, saya yakin semua hubungan akan menjadi begitu hebat dan luar biasa. Nah, terus terang saudara, teks kita pada pagi hari ini, dan saya akan membaca, saya tidak taruh di layar. Moga-moga saudara membawa firman Tuhan dan bisa membuka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22, dan kami akan membaca sampai pada akhir. Efesus pasal yang kelima, firman Allah berbunyi seperti demikian. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, ayat 33, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah saudara, terus terang, topik yang disampaikan di dalam beberapa ayat ini lumayan rumit. Saya akan terus terang kepada saudara. Nah, rumit dari berbagai sudut. Dari satu sudut,
rupanya Pak Gembala panggil tamu untuk berkhotbah kepada istri-istri katanya. Rupanya di sini saya tidak tahu ada istri-istri yang nakal-nakal kah atau apa. No, jelas tidak ya. Nah, tetapi saudara, sebenarnya ada juga di dalam ayat-ayat ini sesuatu makna yang terkandung dan Paulus menyebutnya sebuah rahasia. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita mengerti. Dan saudara, saya kalau disuruh menghabiskan semua kebenaran firman Allah yang ada di dalam ayat ini, tidak mungkin bisa habis dalam, mungkin perlu seri khotbah, bukan hanya satu khotbah. Tetapi saya mau memetik beberapa kebenaran dari ayat-ayat ini yang saya harap dapat menolong saudara mengerti apa sih artinya kasih Allah. Nah, jelas ayat yang sedang kita baca ini, ayat ini berbicara secara langsung mengenai hubungan suami dan istri. Paulus mulai berbicara mengenai hubungan suami dan istri. Dalam rumah tangga, jelas ada hal-hal yang dibicarakan, dan sebenarnya ini sebagaimana saya katakan tadi, ini bagus sekali untuk menjadi satu seminar mengenai hubungan keluarga. Ya, Paulus juga berbicara mengenai hubungan anak dengan orang tua. Paulus juga berbicara mengenai hubungan seorang pengerja dengan majikannya. Tetapi di dalam ayat ini, Paulus melakukan sesuatu yang seperti tidak disangka-sangka. Dia mulai bicara hubungan suami istri, lalu tiba-tiba dia memasukkan sesuatu gagasan baru, yaitu hubungan di antara Kristus dan gereja. Nah saudara, apa itu gereja? Ini bukan gereja, halo. Ini gedung, bukan gedung gereja. Ini gedung gereja, ini bukan gereja. Gereja adalah apa? Tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Jadi, betul sekali, ini rahasia. Dan kalau itu namanya rahasia, ya bukan rahasia orang tidak boleh tahu, tapi rahasia yang pernah disembunyikan dan sekarang kita dapat mengetahuinya. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Paulus rupanya waktu nulis, Paulus bilang, waduh, ini sulit dimengerti. Tetapi hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dan gerejanya. Dan kata yang dipakai di dalam seluruh firman Tuhan yang berbicara mengenai kasih di sini adalah kata agape. Nah, saya yakin saudara pernah mendengar istilah agape. Izinkan saya pada pagi hari ini memberikan sedikit penjelasan. Nah, di dalam bahasa Yunani, nah saudara tahu Alkitab Perjanjian Baru tertulis di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang bisa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris love, atau dalam bahasa Indonesia kasih. Dan sebenarnya kalau saudara suka membaca, saya tidak tahu ini buku tersedia, tapi pengarang yang sangat terkenal bernama C.S. Lewis menulis sebuah buku dengan judul The Four Loves, yaitu keempat jenis kasih. Dan di dalam bahasa Yunani, 4 kata itu adalah nomor 1 kata eros. Nah saudara, kata eros, mungkin saudara pernah dengar kata-kata dalam bahasa Inggris atau mungkin erotik, ya, itu berasal dari kata eros. Kata eros berbicara mengenai kasih, tetapi ya kasih hubungan suami istri yang bersifat fisik atau kasih jasmani. Nah saudara, itu sesuatu yang baik, tetapi bukan topik khotbah saya pada pagi hari ini, ya. Nanti mungkin bikin seminar keluarga, kita bisa bicara lebih dalam mengenai hal itu, ya. Tapi hari ini tidak perlu, ya. Nah, kata yang kedua adalah kata yang mungkin saudara jarang mendengar, tapi dari bahasa asli katanya adalah storge. Nah, kata storge berbicara mengenai mengenai kasih yang berada di dalam sebuah keluarga. Saudara tahu,
di dalam sebuah keluarga ada hubungan kasih yang luar biasa ya. Di dalam sebenarnya ya, kalau hubungan teman itu bisa putus. Sebenarnya walaupun tidak baik sama sekali, hubungan nikah, kadangkala, sayang sekali ada cerai. Tapi terus terang saudara, kalau kau lahir sebagai adikku dan saya lahir sebagai kakakmu, itu adalah hubungan yang sampai mati tidak bisa putus itu saudara. Nah, kadangkala kasihan sekali ya, kasihan ada hubungan keluarga yang tidak terlalu bagus. Tetapi saudara tahu ya, saya punya adik satu. Dan saya nggak ngerti Pak Jimmy, rupanya waktu masih kecil-kecil kita suka berantem-berantem, tapi sekarang sudah dewasa saya rasa sangat dekat dengan adik perempuan saya ya. Itu namanya kasih yang apa? Kasih storge. Tapi bukan itu yang kita bicarakan di sini. Lalu ada satu kata lagi, kata phileo atau philea. Kata phileo, mungkin saudara pernah dengar nama kota di Amerika. Kebetulan papa saya tinggal di situ sebelum dia meninggal, Philadelphia ya. Phila itu phileo, Delphia itu kota. Jadi itu adalah kota, bahasa Inggris the city of brotherly love ya. Kota dari kasih bersahabatan. Ini kata phileo berbicara mengenai kasih yang ada di antara sahabat. Wow. Beberapa tahun yang lalu, saya dapat kesempatan bertemu dengan teman terdekat saya waktu SMA. Saudara, saya tamat SMA sudah lumayan tahun yang lalu. Tapi terus terang, waktu saya bertemu dengan teman saya dari masa SMA, kami waktu itu suka olahraga bersama, ya kami olahraga gulat, saudara bisa lihat dari sini, haleluya. Memang lebih besar dari dulu, tapi waktu itu tetap besar. Dan dia juga gulat, jadi kami sudah bersahabat di dalam olahraga gulat, tapi kami juga sudah bersahabat dalam pelayanan bersama, kami bersahabat dalam kelas bersama, dan saya ketemu dia kira-kira 50 tahun setelah kita tamat sekolah SMA. Dan saudara, saudara mungkin pernah rasakan itu. Seperti apa? Seperti belum pernah terpisah ya. Itu adalah hubungan yang kita bilang hubungan phileo. Tapi bukan itu, tiga-tiga itu yang mau kita bicarakan. Yang mau kita bicarakan hari ini adalah kasih agape. Nah, kasih agape adalah kasih yang khas, yang khusus. Kasih agape ini juga lumayan dalam, lumayan hebat untuk kita bicarakan, tetapi saya hanya mau coba memberikan sedikit penjelasan yang moga-moga bisa saudara nangkap apa artinya kasih agape. Saya tulis di sini tiga hal yang mungkin bisa menolong kita mengerti apa itu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin kalau saya mau pakai istilah begini, kasih agape adalah kasih satu arah. Kasih satu arah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kasih satu arah berarti begini, saya akan mengasihi Anda apapun tanggapan Anda terhadap saya. Nah, bukan berarti saya tidak rindu Anda mengasihi saya kembali, tetapi ini adalah kasih yang memberi, yang mengeluarkan, yang terus menyerahkan tanpa mengharapkan apa-apa kembali. It's bahasa Inggris, it's a self-giving love. Nah saudara, saya kira contoh yang paling utama untuk kasih agape, ya sudah kita baca tadi, yaitu hubungan di antara Kristus dengan kita. Saya tidak tahu, mungkin saudara pernah menghafal 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, yang mengatakan, saya hafal dalam bahasa Inggris, maaf bukan dalam bahasa Indonesia. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan apa? Bahwa ia telah mengasihi kita sebelum
Ya, Ia mengasihi kita sebelum. Sebenarnya ada ayat lain, saya lupa referensi, firman Allah berbicara mengenai korban Yesus yang telah dijalankan sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara nangkap hal ini. Allah telah menunjukkan kasih kepada kita sebelum Anda tahu apa-apa, sebelum Anda peduli apa-apa. Mungkin, saya tidak tahu, mungkin ada waktu di mana Anda jauh, atau mungkin Anda melawan Tuhan. Waktu Anda masih melawan Tuhan, agape Allah masih mengalir. Saya sangat terkesan. Kenapa Allah mengasihi saya sewaktu saya masih orang berdosa? Itu saya bisa katakan, ya pasti Allah mengasihi, tapi kenapa saya tidak ngerti. Mungkin nanti kita sampai sorga, kita bisa tanya kepada Allah, kenapa kok Allah mengasihi kita sewaktu kita ini masih berdosa? Tetapi saudara, ini adalah kenyataan bahwa kasih agape adalah kasih yang Allah berikan kepada kita, dan Allah, bagaimana ya? Saya bisa katakan begini, Allah akan tetap mengasihi walaupun Anda melawan, menghujat, kepala batu, apapun. Itu adalah ciri kasih Allah. Nah saudara, jelas Allah rindu saudara menanggapi kasihnya. Tetapi kasih agape yang kita bicarakan hari ini adalah kasih yang memberi tanpa mengharap sesuatu kembali. Nah, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, saya mau petik 4 kata. Sebenarnya saya tidak mengangkat kata langsung dari ayat, tetapi 4 gagasan yang bisa menolong kita mengerti wujud bagaimana kasih Allah itu terlihat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sesama. Kata pertama adalah kata tunduk. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa diminta agar istri akan tunduk kepada suami. Nah saudara, di dalam rumah tangga Kristen, apa sih artinya kata tunduk? Supaya kita mengerti dengan baik, saya mau saudara mengerti bahwa kata tunduk tidak berarti bahwa karena yang satu lebih hebat, yang satu kurang hebat, maka yang kedua harus tunduk kepada yang pertama. Sama sekali tidak. Itu sama sekali keliru. Karena saudara, ilustrasi yang luar biasa mengenai ketundukan itu adalah ilustrasi di mana di dalam Tritunggal, saudara tahu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Saudara tahu di dalam Tritunggal, anak tunduk kepada Bapa. Nah, mana yang lebih tinggi? Tidak ada. Mereka semua setara. Sebenarnya ayat-ayat yang kita melihat, next, there we go. Dalam ayat 21, ini konteksnya. Ayat Efesus 5 ayat 21, ini adalah konteksnya. Di mana sebelum Paulus mulai berbicara mengenai suami dan istri, dia menetapkan konteks, dan konteks adalah ini. Ini Efesus 5 ayat 21, firman Allah mengatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi sikap kita, konteks kita adalah di dalam fungsi, di dalam hubungan, kita tunduk satu kepada yang lain. Sebenarnya kata rendahkan adalah bahasa Yunani yang sama, yang kemudian dalam ayat 22 diterjemahkan tunduk. Jadi di dalam hubungan Kristen, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam hubungan antar jemaat, entah itu di antara hubungan teman-teman, kita diajar oleh Efesus pasal 5 ayat 21 supaya kita rendahkan diri satu kepada yang lain. Nah, ada 2 ayat yang saya mau saudara perhatikan. Dalam Yohanes pasal 5
ayat yang 19, saya tidak ambil waktu untuk membaca, saudara boleh baca sendiri kalau mau. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, firman Allah mengatakan bahwa Kristus tunduk kepada Bapa di dalam segala hal. Nah, secara harfiah ayat itu mengatakan begini, ia tidak pernah melakukan sesuatu pun kecuali Bapaknya lebih dahulu melakukan. Berarti dia ikut sesuai dengan Bapa melakukan. Nah, saudara, kenapa? Karena Bapa lebih hebat. Nah, mungkin saudara bisa katakan, tapi tunggu dulu. Dalam ayat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, Filipi pasal 2, firman Allah berbunyi kira-kira begini, ia yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sesuatu yang harus dipegang dengan keras-keras. Nah, ini terjemahan saya, ya. Kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang dia pegang dengan keras-keras, tetapi ia tunduk, dan firman Allah mengatakan apa? Firman Allah mengatakan bahwa ia taat, bersedia menjelma, bersedia menjadi manusia, bersedia tunduk, dan bersedia mati di kayu salib. Semua karena apa? Karena dia tunduk kepada Bapa. Jadi saudara, agape yang kita bicarakan pagi ini, agape itu wujud di dalam hidup kita dengan kita. Saudara pakai istilah apa? Mau pakai istilah tunduk boleh, mau pakai istilah rendahkan diri boleh, mau pakai istilah menghormati satu sama yang lain boleh. Yang penting saudara, kita selalu mau menganggap orang lain sebagai orang yang akan dihargai. Dalam konteks ayat ini dikatakan istri tunduk kepada suami. Tetapi dalam ayat sebelumnya dikatakan, ayat 21 dikatakan, ayo semua tunduk satu kepada yang lain. Jadi saudara, bagaimana kasih Allah itu akan wujud? Kasih Allah itu akan wujud dengan kita, bahasa Inggris, submit. Saya tertarik sekali bahwa orang pemimpin yang hebat dan luar biasa, ya mungkin saudara pikir, oh dia orang yang besar-besar. No, sebenarnya saya pernah baca sebuah studi. Ini studi yang dilakukan oleh Jim Collins. Saudara yang dalam dunia bisnis mungkin pernah dengar bukunya Jim Collins. Jim Collins menulis sebuah buku yang berjudul Good to Great. Dan dalam buku itu dia menggambarkan jenis pemimpin dari perusahaan-perusahaan yang bukan hanya good tapi great. Tidak percaya, baca bukunya sendiri. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang di dalam perusahaan-perusahaan yang luar biasa dan hebat adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak ngotot-ngotot, ya, betul ya, kalau saya pakai istilah ngotot-ngotot, orang yang tidak kamu mau gitu, enggak. Mereka adalah orang yang tegas, orang yang kerja keras, tapi orang yang humble. Jadi kalau kita mau mewujudkan kasih Allah, agape, aduh semua mengatakan, oh Pak, susah Pak. Saudara, Bapak tidak tahu, Bapak tidak kenal suami saya Pak, Bapak saya atau Bapak tidak kenal teman saya, masa, aduh. Tapi saudara, ingat, Yesus tunduk sampai disalib. Walaupun saudara tidak cinta dia, walaupun saya tidak mengasihi dia, sebelum saya mengasihi dia, dia telah berkorban bagi saya. Kata yang kedua yang saya mau angkat pada pagi hari ini adalah kata peduli. Dalam ayat yang ke-25 dan 26, di sini saya angkat beberapa kata. Ia menyerahkan, Yesus menyerahkan dirinya, baginya. Kalau saudara melihatnya pertama itu huruf besar, berarti dirinya Yesus, lalu baginya yaitu tubuh Kristus untuk menguduskannya. Di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah purify atau menyucikan atau membuat dalam keadaan murni. Salah satu tugas
Dan di sini Paulus sedang berbicara kepada para suami. Paulus mengatakan bahwa sama seperti Kristus menguduskan gereja, suami akan berjuang. Nah saudara, saya tidak bisa menguduskan istri saya dengan menumpahkan darah saya supaya dosanya dihapus. No. Tidak perlu, Yesus sudah berbuat itu, saya tidak perlu. Tetapi saya masih harus belajar main peranan untuk, dan dalam kata lain, menguduskan atau apa? Membuat istri saya semakin baik, semakin apa ya? Saya cari-cari kata di sini, nanti salah-salah omong nanti istri. Saya lihat di sini banyak istri ya, lebih banyak istri pagi hari ini dari suami mungkin ya. Tetapi betul, tugas suami bukan untuk melecehkan, bukan untuk meremehkan, bukan untuk apa? Menindis atau menindas, bukan. Tugas suami adalah untuk apa yang dapat saya berbuat supaya istri saya menjadi semakin dan semakin dan semakin lebih baik. Ya, wow, tidak ada amin satu. Rupanya di sini tidak pakai amin. Oh, aduh, saya dengar amin tapi hanya dari wanita-wanita. Rupanya ada artinya ya, tidak ada amin dari laki-laki. Terus terang, oke. Ada ibu tadi yang tanya waktu sebelum kebaktian, dia nyapa saya lalu ditanya di mana istri saya. Dia bilang istri saya di Amerika, jauh-jauh dari sini. Jadi istri tidak bisa mendengar saya khotbah pada pagi hari ini. Saya harus mengaku saudara, ada kalanya saya tidak cukup memperhatikan istri saya untuk dalam tanda kutip menguduskan. Ya, maksudnya menguduskan adalah menolong dia bertumbuh, menolong dia menjadi lebih baik, menolong dia menjadi lebih percaya diri, menolong dia apalagi kalau masih ada anak-anak di rumah ya. Kadangkala kalau masih ada anak-anak di rumah, istri yang lebih sering bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga. Dan kadangkala, ini istri-istri boleh tutup telinga sebentar saya bicara dengan suami-suami ya. Tutup telinga aja dulu ya, tidak usah dengar-dengar banyak ya. Kadangkala kita laki-laki, kita suami-suami, kayak pulang kerja, capek-capek, angkat kaki, mana teh saya? No, kalau di rumah saya bilang mana teh saya, istri akan bilang ada di dapur, silakan ambil sendiri. Saya tidak tahu. Ya, kami sudah biasa di dalam rumah tangga saling melayani sebegitu. Tapi saudara, sebagaimana Kristus menguduskan, apa arti kata kudus? Suci. Kata suci dalam bahasa asli artinya menghususkan, membuatnya khusus, membuatnya special. Ya, jadi tugas kita sebagai suami adalah membuat istri kita feel special. I don't know how to say that. Dengan rasa enak, telinga saya rasa enak bahasa Inggris. How to make my wife feel special, and I admit many times I don't. Ya. Seringkali saya gagal dalam hal itu. Tetapi ini ada dalam Alkitab saudara. Tidak percaya baca sendiri. Saya sudah baca tadi. Tuhan memanggil kita bukan hanya dalam hubungan kita kepada istri kita, tapi hubungan kita satu sama yang lain. Tuhan panggil kita untuk apa? Membuat mereka menjadi lebih baik. Saya dipanggil Tuhan untuk menolong saudara menjadi lebih baik. Itu adalah namanya kasih Kristus. Kasih agape adalah saya mau melayani Anda walaupun Anda tidak mau melayani saya. Ada amin pagi ini? Ada di sebelah sini ada amin. Sebelah sini rupanya masih ngantuk, tidak tahu. Kata ketiga yang saya mau pakai pada pagi hari ini adalah kata berkorban. Nah sebenarnya kata peduli dan kata berkorban mirip dan dekat, tetapi saya harus bicara sejenak mengenai kata berkorban, karena di dalam ayat-ayat ini firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa Kristus telah memberikan nyawanya bagi gerejanya. Dan di situ dia mengatakan ini adalah sebuah misteri.
sebuah rahasia, sebuah hal yang luar biasa besar. Tetapi saudara, kasih agape berarti saya akan bersedia, saya secara pertama di dalam ayat ini, pertama-tama saya bersedia berkorban bagi istri saya, tapi lebih luas dari itu, kasih agape wujud di dalam sikap bahwa saya sebagai seorang anak Tuhan bersedia berkorban bagi orang lain walaupun mereka tidak mau berkorban. Saya bersedia mengasihi mereka walaupun mereka tidak mengasihi kembali. Saya bersedia memberi untuk mereka walaupun mereka tidak mau memberi kembali. Ini namanya korban. Korban berarti apa? Sesuatu dari diri saya serahkan supaya orang lain dapat manfaatnya. Nah, dengan jelas kita tahu sekali bahwa berkorban mungkin dalam rumah tangga. Kalau saya berkorban bagi istri saya, mungkin itu berarti saya mengutamakan kebutuhan istri saya, bukan kebutuhan saya. Tidak ada laki-laki yang amin, tidak apa-apa. Tuhan akan membuat firman ini melekat di hatimu, bukan saya. Saya siap berkompromi. Saya siap berubah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya sudah bisa bayangkan nanti pulang dari sini, ibu-ibu sudah mau ngomong-ngomong kepada suami, "Hei, kamu dengar khotbah tadi itu ya? Dengar ya? Kamu harus berubah. Jangan lagi buang-buang kaos kaki di atas lantai tanpa diangkat." Saya siap mengampuni. Oh, haleluya, 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 haleluya. Waktu istri sudah bekerja sepanjang hari di rumah, tahu sekarang mungkin istri bekerja di kantor, lalu dia pulang, tapi mungkin istri bekerja capek-capek, lalu dia pulang, lalu tidak ada sesuai dengan apa yang saya harapkan. Lalu apa? No, saudara, ini sudah waktunya untuk mengampuni. Haleluya. Aduh, tidak ada amin. Berarti saya takut di sini saya sudah terlalu banyak korek-korek ya. Siap mendengar. Saya mengaku di sini saya sedikit susah. Ya, siap mendengar artinya apa? Siap mendengar berarti seringkali istri-istri kita mempunyai hal-hal dalam hati mereka yang mau diungkapkan. Dan ada orang yang mengatakan, saya tidak tahu, mungkin di Indonesia benar atau tidak, tapi ada orang yang mengatakan kalau suami dia bisa omong 100 kata, istri mau ngomong 1000 kata. Saya tidak tahu apa itu benar di rumah tanggamu atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kita sebagai suami akan siap mendengar dan siap bertumbuh bersama. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Apakah saya tidak bisa menyerahkan diri saya? Pertama-tama bagi istri saya, tapi kemudian juga bagi yang lain. Lalu kata keempat dan terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah kata mengabdi. Nah, saya cari-cari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kata yang saya mau pakai dalam bahasa Inggris adalah commit. Commit, bahasa Indonesia sudah kenal kata commit ya, membuat komitmen, commit. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 31 dan 32 bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan dia akan menyatu. Jadi saudara, kasih agape menarik seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu, untuk bergabung, untuk menjadi satu unit, satu keluarga yang baru. Itu dalam konteks keluarga. Bagaimana di dalam konteks anak Tuhan? Kasih Kristus, kasih agape membuat kita bersedia bersatu. Mungkin lebih baik tadi saya mengganti kata mengabdi menjadi kata bersatu. Mungkin lain kali saya harus mengubah kata ini, mengganti kata mengabdi menjadi kata bersatu. Di dalam Tuhan kita bersatu. Oh, thank you. Apakah saudara mengenal anak Tuhan yang tidak begitu hebat orangnya? So pasti. Tetapi saudara, komitmen kita adalah
untuk bersatu, untuk terus menghargai, untuk di dalam semua kelemahan, di dalam semua kegagalan kita mengabdi satu kepada yang lain untuk menjadi satu dalam Tuhan. Sehingga saya menutup dengan menggunakan layar ini. Kasihlah istrimu, atau mungkin kita bisa ganti, kasihlah sesamamu seperti juga Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara, tujuan dari firman Allah pada pagi hari ini hanya satu. Seperti lagu-lagu yang telah kita nyanyikan tadi, seperti tema dari kebaktian pagi hari ini adalah, saudara, kasih itu adalah kunci. Saudara, dunia tidak mengenal kasih Kristus. Dunia mengenal kasih yang kalau kamu kasihi saya, maka saya bersedia mengasihi kamu. Kalau saudara nonton film-film romantis, selalu itu, dia cinta saya cinta dia. Kalau dia berhenti cinta saya tidak mau cinta dia lagi. Saudara, itu bukan kasih Allah. Nah, sebagai kata terakhir, bagaimana saya bisa mengasihi dengan kasih agape, sedangkan sulit? Ya, memang sulit. Tetapi itu sebabnya kita berada di dalam Tuhan. Karena sumber kasih agape bukan dari saya. Sumber kasih agape bukan dari cinta saya akan istri saya. Walaupun saya cinta istri saya, itu bukan sumber cinta kasih saya. Sumber agape itu tidak berasal dari diri, tidak berasal dari hubungan saya dengan istri. Sumber agape berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Jadi tujuan kita, saudara, adalah mengizinkan tadi lagu itu kasih dari mengalir, betul, mengalir saya sudah lupa kata-katanya. Tetapi itu dia. Kasih itu bersumber dari dia. Pada pagi hari ini tantangan firman Allah kepada kita, pertama-tama sebagai suami dan istri, tetapi lebih daripada hanya suami dan istri, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Marilah kita wujudkan kasih agape. Amin. Tuhan, maafkan kami, khususnya kami suami-suami, kalau kami kadangkala tidak menunjukkan agape kepada istri-istri kami, Tuhan. Dan Tuhan, maafkan kami kalau kami sebagai anak Tuhan tidak menunjukkan kasih agape kepada orang-orang yang ada di keliling kita. Tapi Tuhan, firman ini cukup jelas. Hubungan di dalam Tuhan, hubungan suami dan istri, hubungan di dalam gereja, ini bukan hubungan yang biasa. Ini hubungan yang saleh dan kudus. Sama seperti Engkau telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan dan menguduskan dan memulihkan kami. Kami, Tuhan, akan menunjukkan tunduk, peduli. Kami akan menunjukkan korban dan menyatu. Tuhan, kami ingat kata-katamu di ruang atas sebelum Engkau akan disalibkan pada beberapa hari kemudian, di mana Engkau mengatakan, mereka akan mengenal Engkau adalah murid-muridku karena Engkau begitu saling mengasihi satu kepada yang lain. Ini rindu saya, Tuhan. Ini rindu kami semua, Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Dalam nama-Mu saya mohon. Amin. Amin.